Halo, selamat malam cuy. Selamat datang di vlog gua. Sekarang gua lagi ada di Kota Tua. Kebetulan pas balik gawe, gua mampir dulu di sini. Dan kebenaran banget gua nggak bawa skuter cuy, sama sepeda. Jadi gua naik KRL plus TJ. Nah, di video gua kali ini gua mau sharing nih perbandingan biaya yang gua keluarin buat bolak-balik ngantor naik kendaraan pribadi plus naik transportasi umum. Oke, yang pertama itu mobil ya. Mobil itu udah pasti gue harus ngeluarin buat biaya tolnya cuy. Tol gue pulang pergi sehari 40.500, 9.000. Iya, 40.500. Terus kayak bensin itu gue kalau dihitung-hitung ya sehari itu 100.000 bensin. Sehari 100.000 itu gue buat PP. Terus sama apa namanya, jajan lah, anggaplah jajan itu gue jajan hitungannya 25.000 lah sehari. Jadi kalau misalnya di total semuanya ada 3 juta ya, 3 juta 300 sekian. Detailnya gue taruh di layar aja. Oke, yang kedua itu kalau gue naik KRL plus ojol. KRL dari rumah gue naiknya di stasiun Tambun, turun gue di stasiun Taman Kota. Kalau berangkat ya dari stasiun Taman Kota itu lanjut lagi naik ojol itu sekitar 35 ribuan. Paling murah itu 35 ribuan sih sampai ke peak. Jadi 35 ribu ditambah 10 ditambah 5 ribu berangkatnya 40.000, pulangnya 40.000 lagi. Jadi kalau hitungan sebulan naik KRL plus naik ojol itu gue harus keluar uang sekitar 2.300.000-an cuy. 2.300.000 itu kalau gue naik ojol plus KRL. Buat gue itu lumayan ya, lumayan untuk ongkos itu lumayan gede lah ya. Ketiga gue pakai KRL plus gue bawa skuter. Kalau nggak skuter gue bawa sepeda. Itu lebih simple lagi. Jadi biaya yang harus gue keluarin itu hanya ongkos KRL aja. Berangkat 5.000, pulang 5.000. Jadi sehari itu cuman butuh transport yang harus gue keluarin itu sehari 10.000 coba nih. Kalau misalnya di total selama 1 bulan itu sekitar 200.000 lah, 300.000. Oh, ditambah sama makan ya, sama makan itu 500.000 ya. Sebulan itu 700.000. Itu hitung-hitungan bulat ya, gue bulatin 700.000. Kalau gue bawa mobil sendiri berangkat kerja, itu pasti kejebak macet. Dan di jalan itu melelahkan banget. Macetnya itu kalau gue naik KRL itu bisa 1,5 jam itu udah nyampe ke stasiun akhir, gue turun 1,5 jam. Kalau naik mobil 2 jam, paling cepet itu 2,5 jam gue naik mobil. Dan kalau misalnya lagi macet banget itu bisa 3 jam, 4 jam. Jadi dari sisi stamina itu kalau udah macet itu capek banget sih. Apalagi rute yang gue lewatin itu jalurnya macet, mau pulang mau pergi macet. Kalau mau lewat non-tol sama macet juga gitu. Itu sangat capek. Tapi kalau misalnya gue naik ke KRL di kereta walaupun capek gue masih bisa tidur gitu. Kalaupun nggak dapet tempat duduk gue bisa sandaran, nggak perlu mikirin kayak capek mikirin macetnya ya. Kayak gitu. Dan kalaupun gue mau pulangnya mau buru-buru, gue bisa langsung naik. Kalau misalnya menyantai-nyantai kayak sekarang ini, gue bisa nyantai dulu ya kan di stasiun, duduk-duduk dulu makan gitu kan. Nah, itu lebih dari segi gue bisa lebih santai kalau naik transportasi umum. Nah ya emang nggak bisa dipungkirin kalau kita pakai kendaraan pribadi itu jauh lebih nyaman lah ya, gitu di dalam ruang ber-AC sendiri dan itu privacy. Terus juga kita kayak bebas aja lah, kita mau kayak mau pulang jam berapa aja, nggak perlu nunggu jadwal KRL jam berapa gitu. Kalau naik kendaraan umum ya udah pasti juga kayak desek-desekan, apalagi di jam-jam sibuk gitu kan, di jam-jam sibuk berangkat kerja itu pasti rame banget.
pasti desek-desekan banget. Dan itu butuh effort yang lebih. Naik turun tangga, pindah peron ya. Kalau misalnya transit itu lumayan cuy. Itu lumayan. Ya itu sebenarnya lebih ke keterbiasaan aja sih. Gue nggak, kayak gue enjoy lah, kayak tiap hari itu ada aja lah ceritanya. Jadi di asik aja gitu. Oke, jadi gitu cuy vlog gue kali ini. Mudah-mudahan vlog gue bisa jadi inspirasi buat kalian semua ya. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Thank you. Jalur Barat dari arah barat akan dipersiapkan masuk kembali ke feeder tujuan Cikarang yang ada jalur Barat.